Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-81 dengan judul Menghadap Laut. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin pergi. Dia menghilang dari dunia gua. Di Alhaven, di planet biasa, ada seorang wanita. Dia mengenakan ungu dan rambutnya mencapai pinggangnya. Rambutnya ditiup angin dan gaunnya memberi kesan elegan. Dia menatap langit. Di bawah matahari, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat alis yang indah di wajahnya. Dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia merasakan perasaan ilahi tiba dan berhenti di sampingnya sejenak sebelum pergi. Dia awalnya berpikir itu semua hanya ilusi, tetapi ketika indera ilahi menghilang, sebuah batu giok muncul di depannya. Giok diam-diam melayang di sana dan memancarkan cahaya lembut. Dia adalah Si Zifeng. Dia menatap batu giok di depannya. Saat cahaya lembut bersinar, itu mengungkapkan aura yang akrab. Aura ini seperti mimpi dan sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Wang Lin, Si Zifeng diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia meraih batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dan menutup matanya. Akal ilahi memasuki giok, dan di dalamnya adalah suara Wang Lin. Setelah waktu yang lama, ketika Si Zifeng akhirnya membuka matanya, dia mengungkapkan senyum lembut. Senyum itu sangat indah. Juga di dunia gua, dalam sistem bintang terpencil di alam luar, ada sejumlah besar batu yang mengambang di sana. Mereka tampaknya mengikuti mereka hukum aneh dan perlahan-lahan berputar dalam lengkungan besar. Di atas batu besar di tengah, duduk seorang lelaki tua. Wajahnya kemerahan dan dia dengan tenang berkultivasi. Setiap kali dia bernafas, sinar cahaya abu-abu akan meninggalkan tubuhnya, memasuki batu, dan kemudian menyebar untuk diserap oleh batu lainnya. Tidak ada batu di sini sebelum dia datang, tetapi ketika orang tua itu tiba pada hari tertentu, semakin banyak batu ini muncul, seolah-olah itu terbentuk oleh mantranya. Orang tua ini adalah patung batu retak di kedalaman Wind Celestial Realm. Jika bukan karena dia, pertempuran Wang Lin melawan Daois Water akan lebih berbahaya. Pada saat ini, mata lelaki tua itu tertutup dan dia diam-diam berkultivasi untuk memaksa kekuatan yang telah mengubah tubuhnya menjadi batu keluar dari tubuhnya. Semua batu di sini lahir karena ini. Aku hanya perlu 300 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya, lalu aku bisa pergi dari sini dan kembali pulang. Pria tua itu membuka matanya. Seolah-olah pandangannya bisa menembus kehampaan untuk melihat sistem bintang yang luas. Dia bukan seorang kultivator dari dunia gua, dia berasal dari benua astral abadi, dari 7 dao sekte, bahkan, dia hanya seorang murid dari 7 warna penguasa surgawi. Ketika dia bergumam, dia merasa agak tidak mau meninggalkan dunia gua, karena dia sudah lama berada di sini. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas dan menutup matanya lagi. Ketika dia kembali berkultivasi, perasaan ilahi yang kuat menyapu. Kekuatan indera ilahi ini mengejutkan orang tua ini. Dia jelas tahu bahwa kecuali pemiliknya ingin dia mendeteksinya, dia tidak akan pernah bisa merasakan indera ilahi ini tiba. Baginya, kekuatan indera ilahi ini sebanding dengan kekuatan surga. Perasaan ilahi menyapu dan tidak berhenti, tetapi setelah itu menghilang, membuat lelaki tua itu merasa tidak pasti tentang situasi tersebut. Sebuah pil muncul di hadapannya. Pil itu benar-benar merah dan mengeluarkan kekuatan dunia yang mengejutkan. Hanya karena mencium aroma pil, kekuatan membatu di dalam tubuhnya ditekan. Melihat pil dan mengingat akal ilahi, pria tua itu secara bertahap merasakan jejak keakraban. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu dia. Pada saat ini, ketika Wang Lin meninggalkan dunia gua, mata bayi yang sedang tidur di dalam sebuah planet di Outer Star System bergetar seolah-olah dia akan terbangun. Tetapi setelah waktu yang lama,
dia masih tidak membuka matanya dan perlahan-lahan kembali tidur. Energi spiritual tak berujung berkumpul dari dalam dan luar planet menuju bayi, bertindak sebagai nutrisi baginya untuk tumbuh. Di depannya adalah sebuah batu giok yang dibentuk oleh akal ilahi. Giok ini bukan jasmani tetapi tampaknya bergantian antara ilusi dan padat. Diam-diam mengambang di sana, menunggu bayi bangun dan melihatnya. Planet kultivasi bayi ini sangat biasa dan tidak terlihat aneh sama sekali. Jika ada sesuatu yang aneh, itu terlihat seperti bola mata jika seseorang melihatnya dari jauh. Rentang gunung di planet ini tampak seperti pembuluh darah. Lautan luas seperti putih di sekitar pupil, dan benua tampak seperti pupil. Wang Lin sudah ada di sini sebelumnya. Dia tidak hanya melihat bayi Tuo Shen, tetapi juga planet yang ditemukan Tuo Shen untuk tidur. Setelah Wang Lin pergi, dunia gua menjadi tenang. Itu seperti seseorang yang tumbuh lebih kuat. Sebuah kekuatan yang hampir tidak ada yang bisa mendeteksi memenuhi dunia gua setelah Wang Lin pergi. Kekuatan ini bisa melindungi tempat ini selama beberapa generasi sehingga insiden seperti Master Scarlet Soul tidak akan pernah terjadi lagi. Di benua astral abadi, di benua surgawi banteng, ada sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut. Pada hari ini, kekuatan yang kuat mengalir keluar dan cahaya kristal tak berujung menyebar ke segala arah. Setelah cahaya tersebar, Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gerbang ke dunia gua dengan rambut putih dan jubah putihnya. 300 tahun terakhir telah berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin menatap dunia benua astral abadi dan diam-diam berjalan ke depan. 7 Dao Sekte, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum dia pergi, dia melambaikan lengan bajunya dan embusan angin menyapu 7 Dao Sekte. Kehancuran menghilang dan digantikan oleh sekte yang kuat. Tempat ini akan menjadi rumah bagi semua orang yang keluar dari dunia gua, Wang Lin bergumam ketika dia mencapai ke arah langit. Dalam sekejap, hampir 20 gumpalan cahaya muncul dan tersebar ke segala arah. Hampir 20 rumpun cahaya ini muncul di banyak tempat berbeda di benua astral abadi. King Sui sedang berjalan melintasi padang pasir ketika dia sepertinya memperhatikan sesuatu dan mendongak. Gumpalan cahaya terbang ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan, sesaat kemudian, dia membuka matanya sambil tersenyum. Master Hong San terbang di langit, dan di depannya ada sinar pedang dengan seorang lelaki tua di dalamnya. Ekspresi pria tua itu ganas, tetapi ada rasa takut di bawahnya saat dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Master Hong San sedang mengejar dengan ekspresi suram. Pada saat ini, gumpalan cahaya memasuki tubuhnya dan membuatnya melihat ke arah benua surgawi banteng. Ekspresi suramnya melunak, tetapi dia mengejar lebih cepat. King Lin, Zhou Ru, Red Butterfly, Zhou Yi, dan hampir semua orang dari dunia gua mendapatkan gumpalan cahaya dan merasakan keberadaan Seven Dao Sect. Bahkan jika mereka masih manusia, kenangan tentang 7 Dao Sekte akan perlahan terbangun di masa depan. Wang Lin mengambil pandangan terakhir pada Seven Dao Sect sebelum ia menetapkan formasi yang kuat di sekitarnya. Formasi ini sebanding dengan yang ia atur di dunia gua. Bahkan jika dia tidak berhasil keluar dari alam dewa abadi, dia masih bisa memastikan keamanan dunia gua dan melindungi keberadaan 7 Dao Sekte. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tidak melihat ke belakang dan berjalan ke langit sampai ia menjadi transparan dan menghilang. Waktu 300 tahun adalah beberapa masa hidup bagi manusia, tetapi bagi para pembudidaya, itu tidak lama. Orang gila menjadi kaisar surgawi dan Jidu menjadi kaisar si kuno. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dan, Li Qianmei, di mana tepatnya kamu? Wang Lin menghela nafas. Dia bisa menebak bahwa Li Qianmei telah membangkitkan ingatannya sendiri seperti King Sui. Dia juga bisa menebak alasan dia tidak akan melihatnya.
Diam memberkati saya, Wang Lin menatap ke langit yang jauh. Dia selalu ingat kata-kata Li Qianmei dan kisah burung dan ikan. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya dan berjalan menuju ke arah klan kuno. Saya pernah berjanji kepada Gudao bahwa saya akan memasuki alam dewa abadi dari sisi klan kuno. Wang Lin ingat janji dari saat itu. Dia melakukan perjalanan melalui klan Celestial selama beberapa hari dan tiba di tepi cekungan yang merupakan laut yang luas. Kemudian dia berjalan menuju pusat, tempat badai laut itu berada. Sebelum dia mendekat, dia bisa mendengar gemuruh-gemuruh yang mengguncang langit dan membuat langit gelap. Sudah 300 tahun sejak badai laut terbentuk, dan sekarang rasanya lebih ganas daripada sebelumnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia, badai laut berputar dengan cepat dan memicu riak dalam jumlah besar. Mereka tampak seperti ombak yang melayang di udara yang terus saling menabrak dan tampaknya bergegas ke langit. Di dalam badai laut ada 9 pilar besar yang menghasilkan 9 warna cahaya yang berbeda. Cahaya memenuhi seluruh badai laut dan dipantulkan oleh badai laut, membuatnya tampak seperti mimpi 9 warna. Mimpi ini membawa rasa misteri yang akan memaksa seseorang untuk membenamkan diri ke dalamnya dan mencegah mereka mengekstraksi diri mereka sendiri. Karena berbagai rumor tentang alam dewa abadi di benua astral abadi, ada banyak orang di sini. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Wang Lin berdiri di sisi badai laut dan dia tidak ragu untuk berjalan melewatinya. Dia muncul di sisi klan kuno dan dengan tenang duduk untuk menunggu alam dewa abadi dibuka dalam beberapa bulan. Saat waktu perlahan mendekat, klan Celestial dan klan kuno terbangun seperti dua binatang buas yang telah tidur dan meletus dengan kekuatan puncaknya setelah mempersiapkan selama ratusan tahun. Episode ke-82, dengan judul Perubahan Mengejutkan. Langsung ke dalam alurnya. Di klan Celestial, pasukan yang dibentuk oleh banyak sekte memanfaatkan arai transfer yang jarang digunakan untuk tiba di cekungan yang luas. Di arah klan kuno, tentara yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh 3 kaisar kuno juga tiba melalui transfer arai. Tidak ada yang tahu apakah perang ini akan dimulai atau tidak. Itu tergantung pada sisi mana akan memiliki Grand Empyrean baru, atau bahkan yang Grand Empyrean bisa naik ke ketinggian yang lebih besar. Ini adalah syarat utama untuk memulai perang. Jika keseimbangan bisa dipertahankan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika keseimbangan itu dipecahkan, perang ini tidak akan terhindarkan karena klan Celestial sudah menebak bahwa Grand Empyrean Gudao tidak bisa meninggalkan klan kuno. Kecuali klan kuno mundur dan tidak berani bertarung di luar jangkauan Gudao. Tidak ada yang tahu kapan realem dewa abadi muncul, tampaknya bahkan lebih tua dari benua astral abadi. Bahkan leluhur celestial dan leluhur kuno, yang lahir dari kekosongan, tidak tahu terlalu banyak tentang alam dewa imemorial. Wang Lin duduk di sisi badai laut dan melihat gerbang yang dibentuk oleh pilar-pilar besar. Gerbang itu tertutup rapat dan akan segera terbuka. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia telah menunggu selama ribuan tahun dan tidak khawatir tentang beberapa bulan. Namun, ada pertanyaan di hatinya. Aku ingin tahu seperti apa alam dewa imemorial jika aku tidak memulai rencana gila di kuil leluhur si kuno. Wang Lin diam-diam merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, tapi itu adalah pertanyaan tanpa jawaban. Wang Lin menunggu alam dewa abadi untuk dibuka. Sekarang 1 bulan sebelum pembukaan, dan 3 sinar datang dari klan kuno. Itu adalah 3 Grand Empyreans dari klan kuno. Song Tian, Xuan Luo, dan Ancient Ji Grand Empyrean yang misterius. 3 sinar cahaya instan mendekat dan berubah menjadi 3 angka di depan Wang Lin. Song Tian memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan sangat hormat. Song Tian menyapa Lord Wang. The Ancient Ji Grand Empyrean juga diam-diam merenung dan dengan hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin.
Mereka sudah belajar 300 tahun yang lalu orang terkuat di benua astral abadi tidak lagi Grand Empyrean Gudao, tetapi orang yang memanggil Wang Lin ada di hadapan mereka. Setelah menyaksikan pertempuran itu 300 tahun yang lalu, mereka secara pribadi bertanya pada Grand Empyrean Gudao. Mereka mendapat jawaban yang sama dengan apa yang mereka lihat. Xuan Luo jauh lebih tua dari sebelumnya, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang mantan muridnya dan merasa senang bahwa Wang Lin bisa menjadi sekuat ini. Dia hendak menggenggam tangannya bersama dengan Song Tian. Setelah semua, di benua astral abadi, yang kuat dihormati. Namun, begitu mereka tiba, Wang Lin bangkit. Andai saja Song Tian dan Ancient Ji Grand Empyrean datang, ia tidak akan melakukan ini. Namun, dengan Xuan Luo di sini, Wang Lin tidak ragu untuk tunduk pada Xuan Luo terlebih dahulu. Wang Lin menyapa guru. Ketika Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno melihat ini, mereka terkejut. Mereka telah melihat terlalu banyak pasangan guru-murid di mana murid itu mengkhianati guru. Ada juga banyak kesempatan di mana murid menjadi lebih kuat dan tidak lagi menghormati guru mereka. Bahkan jika ada yang melakukannya, itu hanya di permukaan. Namun, ketulusan Wang Lin bisa jelas dirasakan oleh mereka berdua. Sebagai orang terkuat di benua astral abadi, itu normal bagi Xuan Luo untuk tunduk pada Wang Lin. Mereka juga memutuskan hubungan guru-murid mereka kembali di istana Dao kuno. Wang Lin menatap Xuan Luo, gurunya, yang tampak lebih tua. Bagaimana dia bisa membuat gurunya tunduk padanya? Bahkan jika dia adalah orang terkuat di benua astral abadi dan mungkin menjadi lebih kuat di masa depan, dia tidak bisa tidak bersyukur dan membuat Xuan Luo tunduk padanya. Xuan Luo membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin pada akhirnya. Karena rasa hormat Wang Lin terhadap Xuan Luo dalam beberapa hari berikutnya, Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno memperlakukan Xuan Luo dengan agak berbeda. Mereka seharusnya sama, tetapi mereka sekarang memperlakukan Xuan Luo dengan sedikit rasa hormat. Untuk membuat Wang Lin, yang adalah orang terkuat di benua astral abadi dan telah mengalahkan Gudao, memanggilnya guru sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pada hari ke-15 sebelum pembukaan realem Dewa Abadi, ada perubahan mengejutkan pada badai laut. Badai laut meluas beberapa kali dan gemuruh-gemuruh menjadi memekakkan telinga. Suara itu cukup keras untuk membunuh makhluk hidup, dan bahkan beberapa petani yang lebih lemah tidak tahan. Mereka yang terkena dampak ringan akan berakhir dengan luka pada jantung dan tubuh, sementara kasus-kasus serius akan membuat tubuh mereka meledak. Setiap kali alam dewa abadi dibuka, tidak ada pembudidaya yang lemah akan datang ke dalam. Ini sebagian besar disebabkan oleh gemuruh-gemuruh ini. Di bawah gemuruh yang menggelegar ini, para peladang yang lebih lemah tidak bisa mendekati sama sekali, dan seiring berjalannya waktu, mereka hanya akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, gemuruh yang menghancurkan surga akan membunuh siapapun di bawah langkah ketiga. Bahkan harta perlindungan tidak akan berpengaruh di sini. Pada hari terakhir, gemuruh-gemuruh bisa menyapu siapapun di bawah tahap Void Tribulan, dan dengan demikian, orang-orang yang bisa datang ke sini sedikit. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya 9 warna menembus badai laut, pergi ke langit, dan menyelimuti bumi. Cahaya 9 warna berubah menjadi aura seperti pisau dan menyapu daerah itu. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia jelas melihat gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar melonggarkan. Gemuruh-gemuruh itu justru karena gerbang melonggarkan. Seolah-olah ada kekuatan yang menghancurkan gerbang, ingin bergegas keluar. Xuan Luo melihat badai laut dan perlahan berkata kepada Wang Lin, ada yang salah. Terakhir kali alam dewa abadi dibuka, itu hanya sekuat ini 1 minggu sebelum dibuka, tapi sekarang lebih awal seminggu, Xuan Luo mengerutkan kening. Akibatnya,
Mengaum realem Dewa Immemorial akan bertahan lebih lama dari sebelumnya dan akan menjadi lebih intens, bahkan anggota klan yang memiliki 27 bintang dan telah sepenuhnya terintegrasi 3 kekuatan tidak akan dapat datang, Xuan Luo mengungkapkan khawatir ekspresi. Wang Lin menatap badai laut. Dia telah tinggal di klan kuno untuk waktu yang lama dan tahu bahwa anggota klan bintang 27 penuh yang telah sepenuhnya mengintegrasikan ketiga kekuatan itu sebanding dengan Golden Exalt. Di masa lalu, ketika alam dewa abadi dibuka, kedua belah pihak akan mengirim sejumlah besar pembudidaya suku Void untuk menguji keberuntungan mereka. Namun, orang-orang itu tidak penting, orang-orang penting adalah Golden Exalt, Empyrean Exalt, dan yang paling penting adalah Ascend dan Empyreans. Namun, gemuruh-gemuruh datang 1 minggu lebih awal. Apakah ini berarti bahwa kecelakaan akan terjadi 1 minggu dari sekarang? Xuan Luo agak ragu-ragu. Wang Lin menarik pandangannya dari badai laut. Dia melihat ke belakang dan bisa merasakan ratusan anggota klan kuno bergegas. Berdasarkan kecepatan mereka semua harus tiba dalam 3 hari. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari kedua, keributan meningkat. Pada hari ketiga, mereka menjadi lebih kuat. Keributan menyebabkan dunia menjadi tidak stabil. Song Tian dan Ancient Ji Grand Empyrean menjadi suram dan cemas. Pada siang hari ketiga, hanya 12 hari sebelum pembukaan Realm Immemorial God, suara tenang Wang Lin dengan jelas memasuki telinga Song Tian dan teman-temannya bahkan dalam gemuruh-gemuruh ini. Grand Empyreans Klan Langit telah tiba. Tak lama setelah itu, di sisi lain badai laut, 3 sinar cahaya tiba. Hanya Jiudi, Wu Feng, dan Dao Yi yang datang. Sedangkan untuk Gemini, dia belum datang. Dia telah memilih untuk tetap berada di klan Celestial. Godaan alam dewa abadi tidak terlalu memengaruhi Gemini. Dia berpikir untuk waktu yang lama dan akhirnya memilih untuk bertindak sebagai cadangan. Adapun Lian Daofei, yang telah menjadi kaisar surgawi, dia juga memilih untuk tidak datang. Setelah Jidu dan kawan-kawan datang, mereka segera memperhatikan bahwa auman hari ini berbeda dari masa lalu. Mereka berpikir sebentar dan ekspresi mereka menjadi suram. Seperti Xuan Luo dan teman-temannya, mereka juga merasa ada sesuatu yang salah. Mereka bertiga saling memandang dan kemudian wajah mereka mengikuti badai laut untuk melihat Xuan Luo dan perusahaan, bersama dengan Wang Lin yang tenang. Dao Yi menyapa Tuan Wang. Dao Yi tidak ragu untuk dengan hormat menggenggam tangannya. Salam, Tuan Wang. Ekspresi Wu Feng tenang. Sepertinya 300 tahun telah membuatnya menerima kenyataan. Jidu ragu-ragu sedikit sebelum menghela nafas dan juga menggenggam Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Lin mengangguk dan tersenyum pada Wu Feng. Lama tidak bertemu. Sudah ratusan tahun. Saya tidak berharap tingkat kultivasi Lord Wang Lin mencapai tingkat seperti itu. Ketika Wu Feng melihat Wang Lin bertindak seperti ini, hatinya sedikit menghangat. Saat mereka berdua berbicara, ratusan sinar cahaya muncul di langit di belakang Xuan Luo. Sinar cahaya bergerak sangat cepat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk memasuki alam dewa abadi. Pada saat yang sama, arai transfer raksasa muncul di belakang Jiudi dan ratusan sosok keluar. Wang Lin telah melihat sebagian besar dari mereka di pengadilan Empyrean, hampir segera setelah mereka muncul. Seolah-olah aura mereka membuat tempat ini tidak stabil. Gemuruh dari badai laut menjadi lebih intens, seolah-olah dunia bergetar dan siap runtuh. Bahkan keretakan spasial mulai muncul dan menghilang di daerah ini. Adegan ini menyebabkan ekspresi dari 6 Grand Empyreans berubah. Episode ke-83, dengan judul Kualifikasi untuk Masuk, langsung ke dalam alurnya. Badai laut terus bergemuruh, mengintensifkan beberapa lipatan. Ini menyebabkan sejumlah besar keretakan spasial muncul di daerah sekitarnya. Itu seperti tangisan hantu,
melolong sambil membawa kekuatan yang tajam dan mengejutkan yang bisa menghancurkan tubuh seseorang. Itu menyebar ke segala arah dari pusat badai laut. Ratusan orang dari klan kuno baru saja tiba dan melihat badai laut di depan mereka. Mereka jelas bisa merasakan aura destruktif darinya yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Kekuatan ini cukup untuk membuat semua makhluk hidup bergetar ketakutan. Namun, ini tidak termasuk Wang Lin dan 6 Grand Empirins. Pada tingkat kultivasi mereka semua memiliki berbagai tingkat resistensi terhadap kegaduhan ini, itu tidak masalah bagi mereka. Wang Lin mengabaikan keributan. Ketika suara ini memasuki telinganya, itu tidak menyebabkan jantungnya bergetar sama sekali. Seolah-olah suara ini tidak memenuhi syarat untuk membuat jantungnya bergetar, bahkan jika itu berkali-kali lebih kuat. Setelah berkultivasi ke tingkat kultivasinya, lupakan benua astral abadi, bahkan di ruang luas di luar benua astral immortal, sangat sedikit hal yang bisa mengejutkannya. Namun, keenam Grand Empirins itu tidak sama. Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh keributan ini, mereka tahu bahwa banyak orang di belakang mereka tidak tahan. Song Tian tidak ragu-ragu. Saat kerusuhan meningkat, dia bergerak di depan anggota klan kuno. Dia melambaikan lengan bajunya dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Dia menggunakan kekuatan Grand Empyrean untuk membantu orang-orang di belakangnya melawan keributan. Xuan Luo dan Ancient Grand Empyrean melakukan hal yang sama. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, mereka dapat memastikan ratusan anggota klan kuno yang panik tidak terluka atau dipaksa kembali. Klan Celestial itu sama. Jiu Du dan kawan-kawan bertindak pada saat yang sama untuk melindungi ratusan pembudidaya surgawi dari keributan. Hanya Wang Lin yang duduk diam di sana dan dengan tenang melihat badai laut. Dia tidak bertindak untuk membantu siapapun, tidak ada gunanya. Wang Lin sudah tahu apa yang akan terjadi 12 hari dari sekarang. Dia memandang orang-orang dari kedua sisi dan menutup matanya. Ada 12 hari sampai pintu gerbang terbuka, tetapi keributannya sekuat 2 hari sebelum alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir mereka tidak akan bisa tinggal. Realem dewa immemorial aneh, sangat berbeda dari masa lalu. 6 Grand Empirins di kedua sisi badai laut saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi suram. Ketika mereka berenam terus melawan, waktu berlalu sekali lagi. Setiap hari, gemuruh badai akan menjadi lebih ganas. Ketika itu hanya 9 hari sebelum pembukaan realem dewa abadi, keributan menyebar ke seluruh lembah yang luas. Bahkan tepi cekungan terhubung ke klan kuno dan klan langit bisa mendengar gemuruh. Pada senja 9 hari sebelum pembukaan, keributan mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan 6 Grand Empirins dengan kekuatan penuh merasa mereka tidak bisa menahan diri lagi. Keributan itu cukup untuk membuat langit hancur dan retakan muncul di bumi. Ratusan orang yang dilindungi oleh keenam Grand Empirins berdarah dari lubang mulut mereka. Masih ada 9 hari lagi. Tidak mungkin untuk menolak lebih lama lagi. Saat ini, itu sama kuatnya dengan hari terakhir sebelum alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Jika ini terus berlanjut, orang-orang akan mati besok dan kita akan terluka bahkan sebelum masuk. Petik 2. Aku khawatir kita tidak bisa membiarkan banyak orang ini memasuki alam dewa abadi kali ini, Wu Feng cepat berkata, dan Dao Yi diam-diam mengangguk. Jiu Di mengepalkan giginya dan mengirim pesan ilahi. Semua pembudidaya di bawah Golden Exalt, mundur dengan cepat dan dengan cepat pindah dari lembah yang luas. Saat kata-katanya bergema, di sisi klan kuno, Song Tian dan perusahaan juga membuat keputusan. Dari ratusan orang yang mereka jaga, mereka yang tidak berhasil melewati 3 cobaan dan 7 bencana semuanya dengan cepat meninggalkan pusat keributan ini. Sesaat kemudian, kurang dari 100 orang tetap berada di setiap sisi badai,
dan karena jumlah orang yang lebih sedikit, tekanan pada 6 Grand Empirins sangat berkurang. Ini semua terlihat oleh Wang Lin. Dia masih merenung diam-diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia melihat badai laut dan melihat celah di gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar menjadi sedikit lebih besar. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hanya ada 6 hari lagi sampai alam dewa abadi dibuka. Gemuruh dari gerbang menjadi lebih intens dari 3 hari yang lalu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya selama pembukaan realm dewa abadi. Ini menyebabkan 6 Grand Empirins menjadi sangat cemas. Mereka tidak tahan lagi. Mereka harus mengurangi orang, atau mereka akan terpengaruh juga. Wang Lin. Xuan Luo memandang ke arah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Wang Lin sejak keributan akibat badai laut dimulai. Sebenarnya, Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno telah lama menggantungkan harapan mereka pada Wang Lin. Mereka hanya bingung mengapa Gu Dao masih belum datang. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Setelah mereka mendengar Xuan Luo berbicara, mereka segera menatap Wang Lin. Guru, Wang Lin berdiri dan menatap Xuan Luo, yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan keributan. Guru, tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa masuk. Bahkan kalian semua tidak akan bisa masuk, Wang Lin berkata dengan lembut, tapi dia masih mengangkat tangan kanannya dan melambai pada kurang dari 100 orang yang dijaga oleh Xuan Luo dan rekan-rekannya. Dengan gelombang ini, Xuan Luo dan teman-temannya tiba-tiba merasakan tekanan menghilang, seolah gemuruh itu hilang. Hampir 100 orang semuanya pulih dari rasa sakit yang mereka derita. Gu Dao seharusnya sudah memperhatikan ini, jadi dia tampaknya tidak campur tangan secara paksa. Xuan Luo dan teman-temannya tetap diam. Mereka juga merasakan keanehan dari pembukaan ranah dewa abadi ini. Masih ada 6 hari yang tersisa, dan mereka merasa sulit membayangkan betapa intensnya keributan itu saat itu. Kemungkinan bahkan mereka harus mundur. Klan kuno memiliki perlindungan Wang Lin, tetapi di sisi klan langit, di bawah perlindungan Jiu Di dan perusahaan, mereka harus mengurangi jumlah orang. Kultivar Golden Exalt, kultivator Empyrean Exalt, mundur dan cepat pindah. Saat suara Jiu Di bergema, mayoritas dari hampir 100 pembudidaya diam-diam merenung. Mereka melihat badai laut dengan menyesal ketika mereka pergi satu persatu, hanya menyisakan 11 orang. Tidak semua Ascendant Empirins datang, 11 orang ini adalah Empyrean Ascendant yang telah memilih untuk datang. Tinggal 6 hari lagi. Selama 6 hari ini, sangat menyakitkan untuk bertahan bagi semua orang di samping Wang Lin. Meskipun klan kuno memiliki banyak orang, kata-kata Wang Lin membuat mereka ragu-ragu. Ketika 3 hari lagi berlalu dan hanya 3 hari tersisa, gemuruh itu beberapa kali lebih kuat daripada ketika alam dewa abadi dibuka di masa lalu. Di sisi klan langit, 11 Ascendant Empirins tidak mau pergi dan memilih untuk pindah dari lembah yang luas. Jiu Di dan teman-temannya duduk bersama. Tanpa perlu melindungi Empyrean Ascendant, mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan gemuruh badai laut, jadi sekarang mereka bisa bertahan lebih lama. Melihat apa yang terjadi di sisi klan langit, Xuan Luo dan teman-temannya merasa pahit di hati mereka. Mereka punya firasat bahwa apa yang dikatakan Wang Lin itu benar. Jika bukan karena Wang Lin membantu sebelumnya, mereka akan sama dengan pihak lain, dengan hanya 3 dari mereka yang tersisa. 3 hari terakhir adalah 3 hari yang paling sulit. Suatu hari tanpa sadar berlalu, dan tepat ketika hari berlalu, badai laut menjadi 100 kali lebih kuat. Ini menyebabkan dunia runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia menjadi kosong. Jiu Di dan rekan-rekannya menjadi pucat dan mereka tidak ragu-ragu untuk menghubungkan indera ilahi mereka untuk melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Klan kuno masih setenang sebelumnya.
Xuan Luo dan yang lainnya merasa tidak ada yang terjadi. Namun, melihat sisi lain membuat mereka mendapatkan pemahaman baru tentang betapa kuatnya Wang Lin. Ketika hanya ada 2 hari tersisa sampai pembukaan realem Dewa-Dewa Gu Dao tiba. Kedatangannya diam, seolah-olah dia selalu di sini. Dia berjalan keluar dari kekosongan dan duduk di sebelah Wang Lin. Dia melihat badai laut dan mendesah. Xuan Luo, kalian bertiga tinggal dan sisanya pergi. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya pada hampir 100 anggota klan kuno, dan mereka perlahan-lahan menghilang. Wang Lin menatap Gu Dao dan tidak berbicara. Dia terus melihat badai laut. Kesenjangan di gerbang batu bahkan lebih besar sekarang, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Saat ini, hanya ada 8 orang yang tersisa di luar badai laut. Mereka dikelilingi kehampaan karena dunia telah runtuh di sekitar mereka. Ketika hari berlalu dan itu adalah hari terakhir sebelum gerbang dibuka, keributan membentuk pusaran. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, itu menyebabkan Jiu Di dan teman-temannya batuk darah. Mereka mundur dengan enggan dan tahu dalam hati bahwa mereka telah mencapai batasnya. Dao Yi adalah yang pertama mengepalkan giginya dan pergi, diikuti oleh Wu Feng yang tidak berdaya. Hanya Jiu Di yang mengungkapkan ekspresi terdistorsi saat pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia ingin terus melawan. Namun, dia hanya bertahan 2 jam lagi sebelum dia menghilang dengan ekspresi pahit. Episode ke-84 dengan judul Wanita Itu, Dong Mei. Langsung ke dalam alurnya. Jiu Di tidak mau saat dia pergi tanpa daya. Ketika sosoknya secara bertahap menghilang, hanya ada 5 orang yang tersisa di luar badai laut. Gu Dao memandangi badai laut dan perlahan berkata, kalian semua pergi sekarang. Gemuruh di hari terakhir bahkan akan membutuhkan upaya penuhku untuk melawan. Bahkan ketika akhirnya terbuka, Anda semua tidak akan dapat memasuki alam dewa imemorial. Aku baru memperhatikan ini beberapa hari yang lalu. Xuan Luo dan teman-temannya merenung diam-diam dan kemudian membungkuk pada Gu Dao. Setelah melihat Jiu Du dan mereka pergi, mereka tahu bahwa pembukaan realem dewa abadi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Baru saja mereka akan pergi, Wang Lin bangkit dan berjalan menuju Xuan Luo. Guru, Xuan Luo menatap Wang Lin dan tersenyum. Guru akan segera bereinkarnasi. Murid akan memasuki alam dewa abadi. Jika saya keluar dengan aman, saya akan pergi melindungi reinkarnasi guru, jika tidak, guru masih bisa bereinkarnasi dengan aman dengan ini. Wang Lin memandang Xuan Luo dan meraih kekosongan. Sebuah batu giok muncul, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xuan Luo. Xuan Luo memegang batu giok. Dia tidak segera memeriksanya tetapi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan lembut. Lindungi dirimu sendiri. Wang Lin mengangguk. Xuan Luo menutup matanya. Ketika dia membuka mereka sekali lagi, dia berubah menjadi sinar cahaya bersama dengan Song Tian dan Ji Grand Empyrean kuno. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di luar badai laut, hanya Wang Lin dan Gu Dao yang tersisa. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, hari sudah senja. Hanya ada setengah jam sebelum pembukaan realem dewa-dewa, dan gemuruh dari badai laut mencapai puncaknya. Pusaran itu berputar sangat cepat sehingga pada pandangan pertama, itu tampak diam. Namun, ketika terlihat seperti ini, itu berarti bahwa ia telah mencapai kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat pusaran itu berputar, air laut sepertinya diserap oleh pusaran itu. Air laut meninggalkan badai laut dan ditarik ke arah pusaran. Pusaran itu seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Itu terus-menerus menyerap sejumlah besar air laut, menyebabkan badai laut menyusut. Gu Dao melihat badai laut dan berkata, ketika semua air laut tersedot,
alam dewa abadi akan, suaranya masih jelas memasuki telinga Wang Lin melalui gemuruh. Aku memasuki alam dewa abadi untuk membangkitkan istriku. Kamu, untuk apa di dalam sana? Wang Lin menyaksikan pusaran itu dengan cepat melahap air laut. Tidak akan lama sebelum badai laut menghilang sepenuhnya. Untuk jawaban, Gu Dao menoleh ke arah Wang Lin. Setelah saya mendapatkan ingatan leluhur kuno, ada pertanyaan yang saya butuhkan untuk membantunya menjawab. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan kedatangan Anda adalah kesempatan bagi saya untuk menemukan jawaban ini. Jawabannya, Wang Lin bergumam. Jika saya menemukan jawaban ini, mungkin saya bisa meninggalkan klan kuno dan pergi kemanapun saya ingin pergi. Ada kilasan perasaan rumit di mata Gu Dao. Anda memiliki kepala leluhur celestial, jadi Anda seharusnya melihat bahwa leluhur celestial meninggal dalam damai, tidak ada rasa sakit, leluhur kuno juga mati. Aku bisa merasakan kematian ini dalam ingatannya. Dia berjalan menuju kematian dengan ragu-ragu, berhutang budi, dan tekad. Keduanya membayar harga kematian untuk mengejar jawaban dan pada saat yang sama meletakkan akar warisan. Mungkin itu untuk melindungi mereka, gumam Gu Dao. Lingkungan mereka bergemuruh tanpa henti dan pusaran terus melahap sampai kurang dari setengah badai laut tersisa. Air laut benar-benar menghilang ke pusaran, keberadaannya tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama untuk semua air laut menghilang. Gu Dao menarik pandangannya dari Wang Lin dan melihat ke arah badai laut yang menyusut ketika dia berkata dengan suara serak, leluhur kuno dan leluhur surgawi menemukan rahasia yang tak terbayangkan. Mereka ragu-ragu, dan pada akhirnya, untuk mengejar kebenaran, mereka berjalan menuju kematian. Sekarang aku akan mencari jawabannya. Wang Lin diam-diam merenung. Setengah jam waktu secara bertahap berlalu. Ketika semua air laut dimakan oleh pusaran, gemuruh-gemuruh terus bergema. 9 pilar besar yang tidak lagi dikelilingi oleh laut memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Gerbang ke realem dewa abadi yang dibentuk oleh 9 pilar perlahan dibuka. Saat itu dibuka, riak menyebar dari gerbang, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Itu langsung menyapu lembah yang luas menuju klan kuno dan klan langit. Ketika riak menyapu melewati baskom yang luas, angin berhenti. Song Tian dan yang lainnya, yang terbang jauh, berhenti di udara. Di klan kuno, apakah itu manusia atau pembudidaya, semua makhluk hidup berhenti ketika riak melanda. Api, sungai, dan semuanya berhenti pada saat ini. Di tanah Ji kuno, ada hujan turun, dan pada saat ini, bahkan hujan berhenti di udara. Di klan Celestial, itu sama. Kelompok 3 Jiudu, Gemini, Kaisar Surgawi, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya, manusia, dan binatang buas semuanya berhenti bergerak. 5 elemen dunia, semua hukum dunia, semuanya berhenti sepenuhnya pada saat ini. Seluruh benua astral abadi menjadi sunyi. Hanya gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar di tengah lembah yang luas itu perlahan dibuka. Setelah terbuka penuh, cahaya 9 warna bersinar dari dalam, mengungkapkan bagian ke tempat yang tidak diketahui. Kali ini memang sangat berbeda dari masa lalu, gumam Gu Dao. Riaknya bisa menghentikan semua yang ada di dunia di bawah surga yang terinjak-injak. Mata Gu Dao bersinar dan dia tidak ragu sama sekali. Dia bergegas ke gerbang 9 warna sebelum Wang Lin dan menghilang di dalam. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di luar gerbang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia berjalan menuju gerbang. Dia memasuki pintu gerbang selangkah demi selangkah. Setelah Wang Lin memasuki realem dewa abadi, semua yang ada di benua astral abadi kembali normal. Yang aneh adalah bahwa hampir tidak ada yang mendeteksi momen itu ketika semuanya berhenti. Penggarap tidak bisa, anggota klan kuno tidak bisa,
dan bahkan Grand Empirins tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sekitar 10 nafas waktu. 10 napas waktu ini hilang dari langit dan bumi, dari 5 elemen, dari setiap manusia, dari setiap pembudidaya, dari setiap anggota klan kuno, dan dari 8 Grand Empirins. Seolah-olah periode waktu singkat ini diserap oleh kekuatan aneh dan menghilang ke gerbang realem Dewa Immemorial. Ketika seluruh benua Astemorial astral pulih, 9 pilar di lembah yang luas bersinar terang. Cahaya mengaburkan segalanya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika 9 pilar menghilang, gerbang ke alam dewa abadi juga menghilang. Ketika gerbang di tengah lembah menghilang, pusaran yang tetap bergemuruh tanpa henti. Laut tak berujung yang menghilang ke pusaran tersebar kembali ke lembah. Air laut jatuh saat gemuruh-gemuruh bergema. Beberapa jam kemudian, lembah yang luas berubah kembali menjadi lautan. Laut tak berujung dan ombak menabrak satu sama lain. Keributan menghilang dan digantikan oleh suara laut. Semuanya kembali normal. Klan langit seperti ini, dan klan kuno juga seperti ini. Semuanya kembali normal, termasuk dalam 2 sosok di dalam halaman yang elegan di Blackstone City dari klan kuno. Rumah itu tidak besar dan interiornya relatif sederhana, tetapi menghangatkan hati. Di tempat tidur berbohong seorang wanita tua. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi orang bisa melihat betapa cantiknya dia ketika dia masih muda. Di samping wanita tua itu ada wanita lain. Dia mengenakan pakaian putih dan orang tidak bisa melihat penampilannya, hanya rambutnya yang terlihat tergantung di depan wajahnya. Punggungnya sangat indah, tetapi ada rasa sedih dalam keindahan ini. Itu akan membuat orang yang melihatnya mencintai dan mengasihani dia. Itu seperti ikan di air, Anda tidak bisa melihat air matanya, tetapi ketika dia melihat Anda dari bawah air, mungkin Anda bisa merasakan air mata jika Anda ingin mengambil airnya. Wanita tua itu enggan berpisah dan dengan lembut berkata, Dong Mei, aku akan menemani Anun Chang, jangan mencoba, ketika aku meninggalkanmu, akan menjadi satu-satunya yang tersisa, kau dan aku berbeda. Saya hanya orang biasa dan umur saya terbatas, tetapi Anda memiliki garis keturunan kuno dan dapat berkultivasi, Anda, jaga dirimu. Petik 2. Dia adalah Songzi. Songzi hanya anggota biasa dari klan kuno, jadi 500 tahun adalah batas umurnya. Wanita tua itu memandangi gadis yang tumbuh besar bersamanya dan bergumam, aku tahu ada cerita di dalam dirimu. Aku pernah melihatmu memandang ke langit dengan linglung dan menangis berkali-kali. Aku bahkan ingat ketika aku mengatakannya Anda tentang apa yang terjadi di kota Kekaisaran Dao kuno dan kisah Wang Lin dan Li Muan. Anda akan memaksakan diri untuk tersenyum. Dong Mei, berjanjilah padaku bahwa jika kamu tidak bisa melupakan, jangan membuat dirimu merasa buruk. Dia akan selalu ingat ketika dia pertama kali mengatakan nama Wang Lin untuk Dong Mei. Ekspresi kaget dan emosional yang dimiliki Dong Mei. Dia juga ingat bahwa 500 tahun yang lalu, ketika Wang Lin membawanya kembali, dia tidak hanya menceritakan kisah Li Muan, tetapi juga tentang seorang wanita bernama Li Qianmei. Orang bereinkarnasi, Dong Mei dan Li Qianmei. Apakah mereka orang yang sama? Wanita tua itu tidak mengatakan ini, tetapi melihat wanita cantik di depannya saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Episode ke-85, dengan judul Yang Hilang. Apa realem Dewa Abadi? Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki hampir setiap kultivator di benua astral abadi. Bahkan Grand Empirins tidak tahu keberadaan apa alam dewa abadi atau dari mana asalnya. Meskipun banyak orang telah memasuki realem Immemorial God, mereka tidak bisa mengatakan tempat apa itu. Wang Lin melihat sekeliling, langitnya merah. Tidak ada bintang, matahari, atau bulan, tetapi ada cahaya yang lembut. Bumi melingkar. Di sini, perasaan ilahinya terbatas dan tidak dapat mencakup seluruh benua.
Dia hanya bisa melihat barisan gunung di dekatnya dan parit panjang. Berjalan di bumi, Wang Lin diam-diam merenung. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan keakraban saat dia diam-diam berjalan ke depan. Wang Lin berhenti di parit dan memeriksanya. Itu benar-benar lurus, seolah diciptakan oleh serangan pedang. Gelombang gas hitam samar naik dari parit. Mereka perlahan menghilang setelah naik ke udara. Dari sini, kedalaman parit itu gelap, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian melangkah maju. Dia menyeberangi parit raksasa dan berjalan ke kejauhan. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat lebih banyak parit dan pegunungan. Parit-parit itu semuanya tampak serupa. Mereka lurus, seolah diciptakan oleh tebasan pedang. Bumi melingkar, gumam Wang Lin saat matanya menyala dan dia terbang ke langit. Saat dia terbang semakin tinggi, garis besar bumi tampak menyusut. Ketika Wang Lin berada di atas, dia melihat ke bumi di bawah dan rasa keakraban menjadi lebih kuat. Tanah melingkar dan parit yang dalam ini ditata dengan rapi. Digabungkan bersama, semua ini tampak seperti kompas. Kompas besar. Parit-parit itu adalah sisik dan barisan gunung secara alami membentuk rune kuno. Kompas tanpa penunjuk, sebaliknya, bumi adalah kompas. Tapi itu tidak lengkap, setengahnya hilang. Wang Lin menatap bumi dan melihat bahwa separuhnya tampak ilusi. Sementara dia merenung diam-diam, tatapannya menyapu bumi dan berhenti di tengah kompas. Ada gunung yang menembus awan. Salju 7 warna jatuh di atasnya. Melihat gunung, Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di kuil leluhur si kuno, saat dia melewati 3 belahan jiwa ini, dia telah melihat gunung misterius ini. Disinilah dia melihat sosok yang memegang tubuh dan menanyai dunia. Namun, sekarang setelah dia melihat gunung bersalju 7 warna, dia tidak melihat sosok itu, tetapi sosok yang dikenalnya duduk di sana, menunggunya. Orang ini tampak tua tetapi tidak tua dan ditutupi oleh cahaya 7 warna. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia adalah orang yang seperti maha melihat, seperti penguasa surgawi 7 warna, seperti guru kekaisaran Dao kuno. Di belakang sosok ini, di balik gunung ini, ada sebuah jembatan. Satu ujung terhubung ke kompas dan yang lainnya terhubung ke langit, membentuk busur besar. Jembatan itu terlihat hampir sama persis dengan Heaven Trampling Bridges. Pada titik di mana ia terhubung ke langit, Wang Lin samar-samar bisa melihat ilusi di balik langit berwarna darah. Tampaknya ada 2 sosok di dalam ilusi, tetapi mereka kabur, jadi tidak mungkin untuk melihat mereka dengan jelas. Adegan ini sama dengan ilusi yang dilihatnya setelah jembatan ke-9. Kamu akhirnya di sini. The All Seer memandang Wang Lin dan tertawa. Wang Lin menarik pandangannya dari jembatan dan memandang All Seer. Dia tidak berbicara dan perlahan berjalan. Sesaat kemudian, dia berdiri di gunung tempat salju 7 warna jatuh. Dia melihat salju 7 warna di sekitarnya dan menghela nafas. Orang tua ini telah menunggu lama untuk hari ini. Semua ini adalah impianmu, tetapi setiap kali kamu datang ke sini, sebuah distorsi muncul dalam mimpimu. All Seer tertawa ketika dia melambaikan tangannya. Saat ia melambai, benua bundar mulai bergemuruh. Saat bergemuruh, padat, gas hitam meletus dari banyak parit. Gas hitam terbang ke langit dan bergegas menuju gunung ini. Dalam sekejap, gas hitam menutupi langit yang berwarna darah. Kemudian gas hitam berkumpul di belakang All Seer untuk membentuk sosok raksasa. Sosok itu sangat tinggi dan sepertinya menopang dunia. Dari jauh, sosok ini mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Tetapi Wang Lin masih bisa mengenali bahwa sosok ini sama dengan All Seer di depannya. Wang Lin, meskipun Anda adalah seorang kultivator Heaven Trampling dalam kehidupan Anda sebelumnya,
orang tua ini adalah keberadaan tertinggi di sini di Boundary Campus. Di seluruh benua astral abadi, ini adalah satu-satunya tempat aku bisa melahap dan menyatu denganmu. Di sini, mimpimu akan berubah, dan mulai sekarang, aku akan menjadi kamu. Raungan datang dari sosok besar, bergema ke segala arah. Kehidupan sebelumnya, Wang Lin memandang Olsir dan sosok di belakang Olsir. Ekspresinya tenang. Sepertinya kamu masih belum mengingat semuanya. Lupakan. Sebelum kamu mati, lelaki tua ini akan membuatmu mengerti segalanya. Olsir berdiri dan mengambil langkah mundur ke sosok besar itu. Tudung hitam yang menutupi wajahnya bergerak, mengungkapkan wajah iblisnya. Benua astral abadi tidak ada, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh impian Anda. Sebenarnya, ini hanyalah kekosongan yang merupakan bagian dari alam bumi yang menentang. Petik 2. Kekosongan. Wang Lin diam-diam merenung. Kamu tidak percaya padaku. Kamu yang belum pulih ingatanmu sangat menyedihkan di depan orang tua ini. Wang Lin, biarkan orang tua ini memberitahumu, alam semesta terdiri dari 4 alam utama. Ranah ini adalah ranah bumi menentang. Setiap alam memiliki harta, dan harta dari alam bumi yang menentang adalah kompas batas, satu-satunya harta kekosongan yang void. Alam dewa abadi ini adalah kompas batas. Mata sosok besar Olsir dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun kamu, dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah orang terkuat di dunia dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, untuk seorang wanita, Anda meminjam Boundary Campus dari Wali dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali istri Anda. Kamu menggunakan dao impian ciptaanmu untuk menyebarkan jiwamu yang sebenarnya untuk menciptakan reinkarnasi. Anda ingin mewujudkan impian Anda untuk menghidupkan kembali istrimu dan membalikkan perubahan langit dan bumi. Bahkan orang tua ini sangat terkejut dengan tindakan dan ide gila Anda. Si pelihat memandang Wang Lin saat kata-katanya bergema. Wang Lin menutup matanya dan kemudian membukanya beberapa saat kemudian. Dia melihat sosok besar itu dan perlahan berkata, "Jadi begini. Jadi, siapa kamu sebenarnya?" Petik 2. Olsir dengan muram berkata, orang tua ini adalah penjaga kompas batas. Saat itu, Anda mengambilnya dari tangan saya. Saya punya murid, Anda harus mengenalnya. Namanya Mozi. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Mata Olsir menyala ketika dia melambaikan tangan kanannya dan sebagian gas hitam di tubuhnya terpisah ke langit untuk membentuk pusaran hitam. Saat pusaran hitam diputar, pemandangan berbeda muncul di dalamnya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa lihat sendiri. Anda dapat menentukan sendiri apakah ini nyata atau palsu. Petik 2. Di dalam pusaran hitam, Wang Lin melihat versi lain dari dirinya memegang tubuh dan meraung ke langit. Dia melihat versi dirinya dari masa lalu yang gagal membangkitkan limuan. Ekspresi sedih, raungan marah, dan mata gila. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Saya akan memecahkan langit, menghancurkan bumi. Saya akan tenggelam dalam reinkarnasi dan menemukan Anda semua untuk membawa Anda kembali selamanya. Jika saya tidak bisa berhasil, maka saya, Wang Lin, tidak akan pernah bangun. Aku akan tenggelam dalam reinkarnasi denganmu untuk selamanya. Saat Wang Lin melihat gambar-gambar di pusaran, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Seolah-olah mereka selalu ada tetapi dia baru saja lupa. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia melihat Olsir dan perlahan berkata, untuk membuatku datang ke sini, kamu bilang aku bisa membangkitkan limuan di sini. Apakah itu benar atau itu bohong? Petik 2. Itu bisa benar, itu bisa bohong. Boundary Campus adalah satu-satunya harta void extinction di Reeling Earth Realm. Itu dapat mengubah segalanya, tetapi Anda tidak akan memiliki kesempatan.
Olsir melihat betapa tenangnya Wang Lin dan bahwa tidak ada tanda-tanda sedikit pun distorsi. Ini menyebabkan Olsir ragu. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tidak bertindak sembarangan. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Jembatan apa itu? Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke jembatan yang menghubungkan langit dan bumi di belakang sosok besar Olsir. Heaven Trampling Bridge, the compound's boundary. Itu juga tubuh sejati dari Heaven Trampling Bridge yang dirasakan semua kehidupan di alam bumi yang menentang begitu tingkat kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi menjadi semakin jelas bagi Olsir, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa. Wang Lin tersenyum ketika melihat Olsir dan dengan tenang berkata, "Kamu ragu dan bertanya-tanya mengapa tidak ada distorsi yang terjadi seperti ketika orang yang sedang tidur akan bangun." Ekspresi Olsir tiba-tiba berubah dan tubuhnya yang besar mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin, dan setelah melihat lebih dekat, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. "Kamu, ada yang salah. Bahkan jika Anda mengingat kehidupan masa lalu Anda, begitu Anda memasuki boundary kampus, Anda akan terbangun dari mimpi Dao. Beberapa kali terakhir, kamu selalu terbangun pada langkah ini. Kali ini, tidak akan ada bedanya." Wang Lin memandang Olsir dan perlahan berkata, "Kamu bukan wali, tapi yang hilang." Saat dia mengatakan ini, Olsir tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.